Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakimatul Lubab, NIM 59 dari kelompok 1 Manajemen Pendidikan, yang akan menerangkan tentang materi selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan dalam manajemen pendidikan dan urgensi dalam manajemen pendidikan. Nah, kita langsung saja tentang pendekatan dalam manajemen pendidikan itu ada 3. Yang pertama, pendekatan permintaan masyarakat. Yang kedua, pendekatan ketenagakerjaan. Yang ketiga, pendekatan nilai imbalan. Yang pertama, maksud dari pendekatan permintaan masyarakat, yaitu suatu pendekatan yang bersifat tradisional dalam pengembangan pendidikan. Pendekatan ini didasarkan kepada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu terhadap pendidikan. Yang kedua, pendekatan ketenagakerjaan. Di dalam pendekatan ketenagakerjaan ini, kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Yang terakhir, pendekatan nilai imbalan. Dalam pendekatan ini, pertimbangkan penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan, atau efektivitas yang akan diperoleh. Dalam hal ini, bukan hanya biaya keseluruhan pendidikan, tetapi juga biaya suatu jenjang dan jenis pendidikan selalu dibandingkan dengan nilai hasil, misalnya kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas dari orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai urgensi manajemen pendidikan. Nah, Depdiknas telah memetakan fungsi-fungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah atau pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Sebagai berikut, misalnya input, yang selanjutnya proses, yang terakhir output. Maksud dari input yaitu perencanaan dan evaluasi, kurikulum pembelajaran, ketenagaan, fasilitas, keuangan, kepeserta didikan, hubungan sekolah, masyarakat, iklim sekolah. Nah, proses dalam arti proses belajar mengajar. Yang terakhir output dalam arti prestasi peserta. Yang selanjutnya, urgensi manajemen terhadap bidang manajemen pendidikan itu ada 5. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen personalia. Yang ketiga, manajemen siswa. Yang keempat, manajemen keuangan. Terus yang terakhir, manajemen lingkungan. Untuk manajemen kurikulum itu ada 4 hal. Yang pertama, mengupayakan efektivitas perencanaan. Yang kedua, mengupayakan efektivitas pengorganisasian dan koordinasi. Dan yang ketiga, mengupayakan efektivitas pelaksanaan. Terus yang terakhir, mengupayakan efektivitas pengendalian atau pengawasan. Yang kedua, manajemen personalia. Manajemen ini berkisar pada staff development atau teacher development, yang meliputi pengembangan staf dan guru, training, pelatihan, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Yang terakhir, in-service education atau intern pendidikan atau pendidikan lanjutan. Yang selanjutnya yaitu manajemen siswa, meliputi penerimaan siswa atau daya tampung seleksi. Yang kedua, pembinaan siswa atau pengelompokan kenaikan kelas, penentuan program ekskul. Yang terakhir, pemberdayaan OSIS. Terus yang selanjutnya, manajemen keuangan. Dalam keuangan pengelolaan pendidikan, manajemen harus berlandaskan pada prinsip. Yang pertama, efektivitas, yaitu artinya ketepat gunaan. Yang kedua, efisien atau penghematan dan pemerataan dalam kaitannya dengan uang dan pendidikan. Pegawai administrasi sekolah memiliki tugas dan harus bertanggung jawab dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan masyarakat. Yang kedua, penyusunan dan pengembangan RAPBS. Yang ketiga, penataran. Dan yang keempat, pengaturan pemasokan. Dan yang kelima, perencanaan dan peningkatan fasilitas sekolah. Yang terakhir, pelaksanaan apa yang telah direncanakan. Yang terakhir, manajemen lingkungan. Urgensi manajemen terhadap lingkungan pendidikan bertujuan dalam merangkul seluruh pihak terkait yang akan berpengaruh dalam segala kebijakan dan
keberlangsungan pendidikan dan memberdayakan masyarakat sekitar sekolah. Itu saja dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata, saya pribadi minta maafin sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.